Shalom saudara semua, selamat datang di ibadah live streaming Trinity hari ini. Seperti biasa kita akan memulai ibadah hari ini dengan praise and worship dan dilanjutkan dengan eksposisi kitab Matius pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dan doa tersebut akan dipimpin oleh saudara kita James. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami ada sampai saat ini, semua kan anugerah-Mu dan bukan karena kekuatan kami. Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah live streaming kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan dalam ibadah malam hari ini. Dan berkati juga teman-teman yang sedang menonton live streaming ini. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh dibangun iman mereka melalui ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah malam ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tenanglah ini hati, Tuhan memimpin langkahku. Di
kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami yang akan mendengar, biarlah kebenaran firman-Mu dapat dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, hanya dalam anaknya Yesus Kristus telah berdoa dan percaya. Amin. Good evening. Selamat malam semua. Tonight we are going to be talking about Matthew again. Kita malam ini masih akan bahas dari Injil Matius. We will be starting in chapter 5 at verse 21. Kita akan lanjut dari pasal 5 mulai dari ayat yang ke-21. And remember, Matthew is a Jew talking to Jews about a Jew. Kita ingat konteksnya bahwa Matius adalah seorang Yahudi yang menuliskan kepada golongan orang Yahudi tentang seorang Yahudi. And in this particular passage, Dan dalam bagian yang akan kita baca hari ini, he is specifically talking to his disciples. dia secara spesifik saat ini sedang berbicara kepada murid-muridnya. Remember that we're talking about the Sermon on the Mount. Ingat saudara, minggu lalu kita bicara mengenai khotbah di bukit. Now, where we left off a couple weeks ago, Jadi di beberapa minggu yang lalu waktu kita berhenti di kitab Matius ini, Jesus had just told his disciples that he came to fulfill the law Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dan di situ dia bilang bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat and not to destroy the law. dan bukan untuk menghancurkan. And the reason he said this Dan alasan dia mengatakan demikian is because the Pharisees had added so much to the law adalah karena orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menambahkan begitu banyak hal pada hukum Taurat. and they were always focused on the physical aspects. Dan mereka semua lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya jasmani. But when Jesus was here, Tapi ketika Yesus ada di dunia, he lived the law. dia menghidupi hukum Taurat itu. He lived the intention of the law, not just the letter of the law. Dia menghidupi niat atau kepenuhan dari hukum Taurat dan bukan cuma saja sekedar hurufiah. And in that way, he fulfilled the law. Dan dengan demikian dia menggenapi atau memenuhi hukum Taurat. To obey the law, Untuk patuh pada hukum Taurat, we must let it govern our inner thoughts and motives. kita harus membiarkan hukum itu memerintah hati dan pikiran kita. Remember when Jesus was saying this, Ingat waktu Yesus bilang hal ini, the law was still in effect. waktu itu hukum Taurat tetap punya efek, tetap punya dampak. Because the age of grace, the church age, did not start until Jesus died on the cross, was resurrected, and left. Karena zaman gereja itu tidak dimulai sampai pada Yesus mati di kayu salib. So as we start in verses 21 to 26, Jadi saat ini malam ini kalau kita belajar lagi dari ayat 21 sampai ayat 26, I guess you can. saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang-hutangmu sampai lunas. Here we see Jesus talking about one particular aspect of the law. Di sini kita lihat bagaimana Yesus bicara mengenai satu bagian penting, aspek penting dari hukum Taurat.
And this is where it says, "Thou shalt not murder," in the 10 Commandments. Dan dia mengutip dari 10 hukum di mana disebutkan jangan membunuh. And he says to them, "You have heard said in old." Kamu sudah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh. You shall not murder, and who murders will be in danger of judgment. Karena siapa yang membunuh akan diperhadapkan kepada mahkamah. And we know that's still in effect today. Dan kita tahu bahwa dampak dari hukum ini masih tetap berlaku sampai saat ini. If you literally murder somebody, Karena kalau kita benar-benar membunuh seseorang, you have to pay a price. saudara tetap harus bayar harganya. And this is what the Pharisees focused on. Dan ini yang menjadi fokus bagi para orang-orang Farisi. This aspect of the literal murder. Yaitu mereka memfokuskan pada pembunuhan yang sebenarnya. And remember, murder is killing someone, taking someone's life. Ingat bahwa pembunuhan adalah mengambil nyawa atau hidup seseorang. But we see in verse 22, Jesus takes it one step further. Tapi kita lihat dalam ayat ke-22, Yesus membawanya sedikit lebih jauh. He says that whoever is angry without a cause to his brother, Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya atau marah tanpa sebab, he is in danger of judgment. dia juga sama punya terancam untuk masuk dalam penghakiman. So Jesus says it's not just the actual physical aspect. Jadi Yesus berkata, ini bukan sekedar melakukannya secara jasmania, Jesus saying it's a heart issue. tapi ini bicara mengenai masalah hati juga. And notice he says brother. Dikatakan di sini dia sebut saudara. He's talking about someone who's in Christ. Dia sedang berbicara pada seseorang yang di dalam Kristus. He's not talking about someone out in the world. Dia tidak sedang berbicara mengenai seseorang yang ada di luar sana atau di dunia. There's this aspect of anger without cause. Ada satu aspek di mana kita marah tanpa alasan, tanpa sebab. You know, there's times you can be angry. Ada saat di mana kita bisa marah. The Bible says be angry and sin not. Alkitab berkata, jadilah marah tapi jangan berbuat dosa. But so often we can be angry and not have a good reason. Tapi seringkali yang terjadi malah kita marah tanpa alasan atau tanpa sebab. And so this is one level of punishment, is this judgment. Jadi penghakiman ini adalah satu level dari hal yang kita baca ini. And he goes on to say, Dan dia berlanjut dengan mengatakan, and whoever says to his brother Raka or idiot, dikatakan, tapi siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, shall be in danger of the council. akan diserahkan ke dalam mahkamah agama. Now this is like the next level of punishment. Ini satu tingkatan penghukuman yang lebih tinggi lagi. This is when you would be taken before the Sanhedrin. Ini adalah saat di mana seseorang akan dibawa di hadapan para Sanhedrin. And they would make a judgment on you. Dan mereka akan melakukan penghakiman atas orang-orang ini. And along with this judgment could come stoning. Dan biasanya bagian dari penghakiman itu paling buruknya adalah dirajam. Along with the judgment before came beheading. Dan bahkan kalau kita lihat di zaman-zaman dulu bahkan ada sampai di kepalanya dipenggal. And here he's saying, you just call somebody an idiot. Di sini kita lihat hanya dengan menyebut seseorang idiot, kafir. How often have you called somebody an idiot? Coba sekarang kita renungkan berapa kali kita menyebut seseorang itu bodoh, idiot. Again, it's the attitude of the heart. Sekali lagi Yesus mengacu pada sikap hati kita. And so Jesus is saying it's not just what you do physically. Jadi Yesus bilang sekarang yang dosa itu bukan sekedar apa yang kita lakukan secara jasmani. We have to deal with our hearts. Tapi kita harus menyelesaikan juga masalah hati kita. And he goes on to say, Dan firman Tuhan melanjutkan dengan berkata, he says, but whoever says you fool shall be in danger of hellfire. dikatakan di sini bahwa siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Now think about that. Coba saudara renungkan hal ini. You call somebody a fool, Saudara bilang seseorang bodoh. and he says your judgment will be hellfire. Dan dikatakan kalau kita bilang orang bodoh, maka hukuman bagi kita adalah api neraka yang menyala-nyala. Now at that time, this gets into the third level of judgment. Di sini kalau kita lihat ini merupakan level ketiga dari penghakiman yang dibicarakan di sini. And this is a literal burning in the valley of Hinnom. Dan ini bicara gambaran yang dipakai adalah pembakaran dalam satu lembah Hinnom. That seems very serious. Dan ini kelihatannya serius sekali. You see, we have to be careful of our hearts. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan hati kita. I think many would look at this Saya rasa banyak orang yang akan melihat bagian ini and say, well, it must be talking about the unsaved. dan mereka akan bilang, oh itu pasti sedang bicara mengenai orang-orang yang belum diselamatkan. They'd see things like the hellfire. Kalau kita lihat bagian api neraka yang menyala-nyala ini, And the judgment, dan juga kita lihat bagaimana ada penghakiman. and think it was for the unsaved. Banyak kali kita berpikir, oh itu untuk orang-orang yang tidak diselamatkan. But this is for the saved. Tapi ingat, kita lihat konteks yang tadi kita baca, ini dia sedang bicara kepada orang-orang yang diselamatkan. The attitude of our heart Di sini menunjukkan betapa seriusnya masalah hati kita ini. is very, very serious. Ini hal yang sangat serius. And he goes on Dan lanjutannya bilang begini, in verse 23, di ayat ke-23, and he says, if you've come to the altar to give your gift, dikatakan sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, and you remember that you have something against your brother, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, it says that you need to leave your gift. dikatakan bahwa kamu tinggalkan dulu persembahanmu di situ. And you go and you go to your brother, Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. and you try to make things right. Cobalah berdamai, berusaha berdamai dengan dia. He says, agree with your adversary quickly Dikatakan berdamai dengan dia secepat mungkin, while you're on the way. selagi engkau dalam perjalananmu. You see, you need to deal with anger very quickly. Artinya kita benar-benar perlu menyelesaikan masalah amarah ini sesegera mungkin. It's very, very important. Sangat-sangat penting. You see, today, this was the context of the Jews and the Jewish law. Kalau kita lihat dalam konteksnya ini bicara mengenai orang Yahudi dan juga hukumnya orang Yahudi. But today we would probably say, if you come to the Lord's table, Tapi kalau sekarang kita bicara dalam konteks kita bicara tentang datang pada jamuan Tuhan. and you have something against your brother, Dan saudara punya sesuatu dalam hati saudara atau ada sesuatu dari hati saudara terhadap saudara. you should not take communion or partake of the Lord's table. Banyak orang berkata kalau kita punya masalah orang lain jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. You see, before we take communion, before we take the Lord's table, Karena itu biasa orang bilang kalau sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan atau jamuan Tuhan, we need to make sure our hearts are clean. kita harus pastikan bahwa hati kita ini bersih. It's not good enough just to not physically be sinning. Jadi ini tidak cukup baik kalau kita hanya sekedar tidak berdosa secara jasmani. We have to deal with our heart and our thoughts. Kita harus berurusan juga dengan masalah hati dan pikiran kita. You see, Jesus is saying it's so important Yesus bilang ini penting sekali. that you have to leave your gift at the altar Saking pentingnya dia bilang kamu tinggalkan dulu persembahanmu itu di mezbah. and go take care of this issue. Selesaikan dulu masalah amarahmu ini, dendammu. You know, one of the problems with anger, Salah satu masalah dengan kemarahan it turns into bitterness, adalah ini akan bertumbuh menjadi kepahitan. and it could actually turn into physical problems. Dan pada akhirnya bisa berdampak pada masalah fisik atau masalah jasmani. You see, it's very, very important that we do deal with anger. Jadi sangat penting supaya kita benar-benar menyelesaikan masalah amarah ini. If we don't deal with anger, Karena kalau kita tidak menyelesaikan berurusan dengan hal masalah amarah ini, it's going to affect our spiritual life. ini bukan hanya akan berefek pada rohani kita, It's going to affect our relationship with God. tapi juga akan berefek pada hubungan kita dengan Tuhan. And so it's very important Jadi sangat penting sekali
But it's not just the anger that's visible to others. Tapi ini ingat, bukan sekedar kemarahan yang bisa dilihat oleh orang, It's the attitude of our heart. tapi juga sikap hati kita. It's our bad attitude to others around us. Ini juga bicara mengenai sikap kita yang buruk terhadap orang-orang di sekeliling kita. It's the thoughts that we have. Ini bicara mengenai pikiran yang ada dalam kepala kita. And Jesus says, if you do not do this, Yesus bilang kalau kamu tidak melakukan ini, if you do not make things right with your brother, kalau kamu tidak mau berdamai dengan saudaramu, he might take you to the judge. dia bilang apa? Saudaramu bisa bawa engkau ke pengadilan. And you could end up in prison. Dan engkau bisa berujung di penjara. And he says, assuredly I say to you, Dan dikatakan, aku berkata kepadamu, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. You see, there's consequences to not dealing with sin and anger. Jadi kita lihat bahwa ada konsekuensi supaya kita jangan mau berurusan dengan masalah dosa dan juga dengan amarah. Anger can lead to many things. Karena amarah kita itu bisa membawa pada banyak hal. And so then Jesus moves on to another commandment. Yesus berlanjut lagi pada perintah berikutnya. And that was, you shall not commit adultery. Dikatakan kamu telah mendengar firman jangan berzina. And we're going to look now at verses 27 to 30. Kita akan lihat dari ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Do you want to read? Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. And again, Jesus starts out this way. Sekali lagi Yesus mulai dengan cara yang sama. You have heard it was said Kamu telah mendengar firman to those of old, yang pernah dikatakan, you shall not commit adultery. jangan berzinah. Sounds pretty simple. Kedengarannya sederhana. We all would agree on that. Kita semua sepakat dengan firman ini. That a man should not go out with another man's wife. Bahwa seorang pria tidak bisa keluar atau mengambil istri dari pria lain. A woman should not go out with another man or another woman's husband. Hal yang sama juga seorang wanita tidak bisa pergi dengan suami seseorang. But again, Tapi sekali lagi, Jesus uses that word but. Yesus pakai kata tapi. And he says, Dan dia bilang begini, whoever looks at a woman to lust has already committed adultery with her. setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. And he adds, in his heart. Dikatakan dia dalam hatinya. You see, if you just look at a woman Kalau saudara hanya sekedar melihat wanita with the wrong motive, dengan motivasi yang salah, with the wrong attitude, dengan sikap yang salah, he's saying you've already committed adultery. di sini firman Tuhan bilang kamu sudah melakukan perzinahan. And it's going to work the same way for a woman looking at a man. Hal yang sama juga berlaku bagi wanita yang melihat laki-laki. You know, we live in a world today Kita tinggal dalam dunia that is very sexual in nature. yang sangat sangat seksual secara alami. When you look at the advertisements, Coba saudara lihat pada iklan-iklan yang ada. when you look at the movies, Kalau saudara lihat film-film yang ada sekarang, you look at the way people dress. saudara lihat bagaimana orang-orang sekarang berdandan, berpakaian. We live in a very sexual world. Kita hidup dalam satu dunia yang sangat seksual. And Jesus is saying, Dan Yesus bilang di sini, if you just look kalau kamu hanya lihat saja and you lust, dan ada nafsu di situ, you've committed adultery. maka kamu sudah melakukan perzinahan. You know, there's a real danger in looking, Jadi ada satu bahaya dalam melihat, bahayanya nyata. especially if you look too long. Terutama ketika saudara melihat terlalu lama. One of the great examples in the Bible is David. Salah satu contoh yang paling nyata dalam Alkitab adalah Daud.
You see, David didn't start out by bringing Bathsheba into his bedroom. Daud itu tidak langsung bawa Bathsheba ke dalam kamarnya. David saw her taking a bath. Pertama dia lihat Bathsheba sedang mandi. And instead of turning away, Dan bukannya dia berpaling, he continued to look. dia terus melihat. He started to lust. Dia mulai bernafsu. He kept looking. Dia terus melihat. He continued to lust more Dan dia terus makin menaikkan nafsunya. until that sexual urge took over. Sampai pada akhirnya desakan seksual itu melingkupi dia dan mengambil alih. And it was only then Dan pada saat itu, that he brought Bathsheba into his bedroom. akhirnya dia mengambil Bathsheba dan membawa ke kamarnya. But it didn't even end there. Tapi ingat saudara, tidak berhenti sampai di situ. He knew he'd done something wrong. Dia tahu dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Especially when Bathsheba turned up pregnant. Dan apalagi setelah Bathsheba ini menjadi hamil. And this led to murder Dan dari satu perzinahan ini menghasilkan pembunuhan. to try to cover up. Dia mencoba untuk menutupinya. You see, we may think Kita mungkin berpikir, that when we look at somebody kita bilang, oh saat kita melihat seseorang. and we have that lustful thought, Dan kita punya pikiran yang penuh nafsu ini. oh, there's no harm in this. Mungkin saudara pikir, oh tidak ada masalah, tidak ada bahayanya. Not a big deal. Tidak masalah. You know, God made women beautiful. Karena Tuhan kan membuat wanita itu cantik. God made men handsome. Tuhan membuat laki-laki itu tampan. What's wrong with this? Lalu salahnya di mana? But you see, if we're not careful, Tapi kalau kita tidak berhati-hati, if we don't protect our heart, kalau kita tidak melindungi hati kita, we can fall into the same type of thing as David did. kita bisa jatuh dalam hal yang sama yang menjerat Daud. And remember, Dan ingat, Jesus says lust itself, Yesus berkata bahwa nafsu itu sendiri, even if you don't do anything else, bahkan sebelum kita melakukan apa-apa, is adultery. itu sudah disebut perzinahan. And adultery is sin. Dan perzinahan itu dosa. There's no way around that. Jadi tidak ada jalan keluar di sekelilingnya. There's no way to make it sound okay. Saudara tidak bisa melakukan apapun untuk membuatnya kedengaran baik-baik saja. And so he goes on to show how bad it really is. Di sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan dosa itu bisa seburuk itu. He says, if your right eye causes you to sin, pluck it out. Dikatakan bahwa maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah And throw it away. dan buanglah itu. It says it's more profitable for you to lose one of your members than to perish. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. It says then for your whole body to be cast into hellfire. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. That sounds kind of strong. Itu keras sekali. So Jesus goes on Jadi Yesus melanjutkan lagi in verse 30 di ayat 30. and says, your right hand causes you to sin, Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, cut it off and throw it away. penggalah dan buanglah itu. Again, he says, because it's better that you get rid of that part Karena lebih baik bagimu jika satu dari bagian tubuhmu binasa. and live with only one arm Dan hidup lebih baik kita hidup dengan satu tangan. than for your whole body to be cast into hell. Daripada seluruh tubuh kita dilemparkan ke dalam neraka. Now we have to believe that Jesus wasn't being literal here. Kita harus percaya, tahu bahwa Yesus tidak sedang bicara secara literal di sini. You know, if you and I Karena kalau saudara dan saya, took this literally kalau kita mau menanggapi ini secara literal, and we did it, dan kita lakukan, none of us would have eyes. maka saya yakin kita semua tidak punya mata lagi. None of us have arms. Kita semua tidak lagi punya tangan. We probably wouldn't have legs or anything Mungkin kita juga tidak lagi punya kaki. because we've all sinned. Karena kita semua berdosa. We've all lusted. Kita semua sudah bernafsu. So we don't believe that Jesus was saying this literally. Jadi kita percaya bahwa Yesus tidak sedang bicara harafiah. He was kind of exaggerating Dia sedang istilahnya membesarkan ini. to show us the seriousness of it. Untuk menunjukkan kepada kita betapa seriusnya hal dosa ini.
When you think of what he said here, Kalau saudara coba renungkan apa yang dia katakan di sini, does it make you think of your own sin? bukankah ini harusnya membuat kita berpikir tentang dosa kita sendiri? Does it make you think of the seriousness of your sin? Bukankah ini harusnya membuat kita berpikir betapa seriusnya dosa kita? You know, when we see things like this in the Bible, Saat kita melihat hal seperti ini di dalam Alkitab, even though he was specifically talking to his disciples, walaupun pada saat ini Yesus sedang berbicara kepada para murid, he was teaching them what they needed to teach others, dia sedang mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka ajarkan pada orang lain. but it's applicable to us today. Tapi ini juga berlaku bagi kita saat ini. And so we have to look at these things Jadi kita harus perhatikan hal ini. and say, Lord, help me. Dan kita bilang, Tuhan tolong saya. And we need to be willing to confess Dan kita harus mau mengaku when we have those lustful thoughts. saat kita punya pikiran yang penuh nafsu. You know, we need to be careful. Kita harus berhati-hati. We need to be careful what we look at. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. We need to be careful what we focus on. Kita harus berhati-hati dengan apa yang menjadi fokus kita. Because what goes in through our eyes Karena apa yang masuk dalam mata kita, goes into our mind. masuk juga ke dalam pikiran kita. And you know, we need to guard our minds. Karena itu kita perlu untuk menjaga pikiran kita. And as we allow this stuff to work in our mind, Karena kalau kita izinkan hal-hal ini bekerja dalam pikiran kita, so often it'll come out in our actions. seringkali itu akan keluar dalam tindakan kita. You see, our heart is our actions show us what's in our heart, Karena tindakan kita itu menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. but people don't always see what's in our heart Tapi masalahnya orang kan tidak selalu lihat apa yang dalam hati kita. because we're often very good at covering up. Karena kita semua ini terlalu pandai menutupinya. And we may fool man. Kita mungkin bisa tipu manusia. We may fool the people around Kita us. bisa tipu orang di sekeliling kita. But God sees. Tapi Tuhan melihat. And no matter what judgment we may come across here on this earth, Dan tidak peduli penghakiman seperti apa yang kita dapatkan di dunia ini. no matter what we may get away with here on this earth, Atau bagaimana kita bisa lolos dari penghakiman dalam dunia ini. we have to face God. Pada akhirnya kita harus berhadapan dengan And Tuhan. He knows perfectly what we've done. Dan dia tahu dengan sempurna apa yang sudah kita And He lakukan. knows the attitudes of our heart. Dan dia juga tahu sikap hati kita. So we need to be careful. Karena itu kita harus benar-benar waspada. And then Jesus moves on to verse 31, 32. Yesus berkata lanjut lagi di ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Now, Jesus starts out using the word furthermore. Yesus di sini dikatakan telah difirmankan juga atau selanjutnya. And this means is kind of a continuation of what he was talking about before. Artinya ini kelanjutan dari apa yang sudah dia katakan sebelumnya. But now he's talking about divorce. Sekarang dia bicara mengenai perceraian. And he goes and he says, whoever divorces his wife, Siapa yang menceraikan istrinya let him give her a certificate of divorce. harus memberi surat cerai kepadanya. You know, today Saat ini, in the United States, khususnya di Amerika Serikat, 50% of marriages end in divorce. 50% pernikahan itu berakhir di perceraian. And it doesn't matter whether it's secular or Christian. Tidak peduli mau sekuler atau orang Kristen. People get married Orang-orang menikah and they have this attitude. dan mereka punya pemikiran seperti ini. If it doesn't work out, Kalau tidak berhasil, we'll just get a divorce. ya kita cerai saja. You see, they go into marriage knowing that divorce is an option. Jadi orang-orang di sana itu masuk dalam pernikahan dengan menjadikan perceraian sebagai satu pilihan. And Jesus addresses this. Dan Yesus berbicara mengenai hal ini. He said, but I say to you Tapi aku berkata kepadamu, that whoever divorces his wife for Setiap- any reason, setiap orang yang menceraikan istrinya except sexual immorality, kecuali karena zina, causes her to commit adultery. ia menjadikan istrinya berzinah. And whoever marries a woman who divorced Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, commits adultery.
ia berbuat zina. See, Jesus was saying there's only one reason for divorce. Jadi Yesus bilang hanya ada satu alasan untuk bercerai. He says the only reason that you can get divorced Hanya ada satu alasan saudara bisa bercerai, is for sexual immorality, yaitu kalau ada zina. adultery. Zina. But there's something interesting about that. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dari hal ini. That's not what God intended. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak menghendaki perceraian. God intended for one man Tuhan mau cukup satu laki-laki and one woman to come together dan satu wanita untuk bersatu as one person. sebagai satu tubuh. God even says, Bahkan Tuhan berkata, what God has put together, let no man take apart. apa yang sudah Tuhan persatukan, manusia tidak boleh ceraikan. So what's Jesus talking about here? Lalu di sini Yesus bilang apa? Well, it's true. Benar apa yang Tuhan sudah katakan. If we look at Matthew 19, verse 8, Kalau kita lihat dalam Matius 19 ayat 8, and Jesus said to them, Yesus bilang pada mereka, Moses, because of the hardness of your hearts, Musa karena kekerasan hatimu permitted you to divorce your wives, mengizinkan engkau untuk menceraikan istrimu. but from the beginning it was not so. Tapi dari mulanya tidak demikian. You see, Moses did permit divorce because of sexual immorality. Jadi Musa mengizinkan perceraian karena alasan zina ini. But it was not God's original plan. Tapi itu bukan rencana awal dari Allah. Notice what he said. Ingat perhatikan apa yang dia katakan. It is permitted because of the hardness of your heart. Diizinkan karena kekerasan hatimu. You see, I'm kind of familiar with this. Saya sangat familiar dengan ayat ini. And maybe some of you heard the story Mungkin ada beberapa saudara juga mendengar ceritanya. that some years ago, Bahwa beberapa tahun yang lalu, my wife left istri saya pergi, and she was unfaithful. tidak setia. So, because of that, Dan oleh karena itu, according to this, menurut firman ini, I could have divorced her. saya bisa menceraikan dia. You know, but after she left, Tapi setelah istri saya pergi, I really studied the Bible. saya juga mempelajari Alkitab terus-menerus. You know, I knew what I thought, Saya tahu apa yang dalam pikiran saya. but I wanted to know what God really said. Tapi saya juga ingin tahu apa yang Tuhan ajarkan. I talked to my mentor. Saya berbicara dengan mentor saya. I talked to my pastor. Saya bicara dengan pendeta saya. I read commentaries. Saya baca tafsiran. But most of all, I read the Bible. Tapi terlebih lagi saya baca Alkitab. And the conclusion that I came to Dan saya sampai pada kesimpulan untuk diri saya was that because of what God's original intention was, adalah karena rencana awal Tuhan. because He hates divorce, Karena Tuhan juga membenci perceraian. that I should not divorce my wife. Saya tahu bahwa saya tidak akan menceraikan istri saya. You see, at that time, Pada saat itu, where I lived, di tempat di mana saya tinggal, because she was unfaithful and she left me, karena dia tidak setia dan dia meninggalkan saya, I could have gotten a divorce very easy sangat mudah bagi saya untuk mengajukan perceraian. and very quickly. Sangat cepat pasti prosesnya. But I believe according to God's original plan, Tapi saya juga percaya pada rencana awal Allah. that would not be what He desired. Dan saya percaya bahwa perceraian bukan yang Tuhan inginkan. And I determined in my heart Dan saya tetapkan dalam hati saya that if she repented bahwa kalau istri saya mau bertobat and she came back, that I would remarry her. dan dia kembali, saya akan kembali dengan dia. Because eventually she did get the divorce. Karena pada akhirnya dia juga mengajukan perceraian. As I studied scripture, Karena saya juga pelajari Alkitab, I believe that God's intention was one man and one woman except for death. saya percaya bahwa Tuhan mau satu wanita dan satu pria sampai mati. And that's my intention for the rest of my life. Dan itu yang menjadi pegangan saya sampai saya mati. You see, Jesus thinks that divorce is very serious too. Jadi di sini Yesus bilang perceraian itu hal yang serius. It's an attitude of the heart. Ini merupakan sikap hati. It's an attitude that He doesn't want us to have. Dan ini sikap hati yang Tuhan tidak ingin kita miliki. And notice He says that
that if you divorce your wife for any reason, you cause her to commit adultery. Dikatakan kalau kita menceraikan istri kita tanpa alasan, kita membuat istri kita itu bersinah. Any reason except for the sexual immorality. Alasan apapun kecuali karena zina. Of course, if there's already sexual immorality, she's already committed adultery. Karena kalau dia sudah melakukan persinahan, ya memang persinahan sudah terjadi. And remember, it'd be the same for the husband. Ini juga berlaku untuk pria. If he's committed sexual immorality, he's committing adultery, and that's forbidden also. Kalau dia melakukan imoralitas seksual, dia juga bersinah, dia berdosa juga. Just because he only mentions the wife doesn't mean that it doesn't apply to the man also. Jadi hanya karena di sini disebutkan wanita bukan berarti tidak berlaku pada pria. And he goes even further. Dan di sini dilanjut lebih dalam lagi. If you marry a woman that's a divorce, Kalau kamu menikahi seorang wanita yang diceraikan, you cause her to commit adultery also. kamu berbuat zina dengan dia. You see, it's very, very serious. Jadi ini perzinahan ini satu hal yang sangat serius. You know, we have to have this attitude Kita harus punya sikap ini, that when we go into marriage, bahwa saat kita masuk dalam pernikahan, we have the attitude that this is forever. kita harus punya sikap bahwa pernikahan ini selamanya. That it truly is till death do us part. Bahwa ini benar-benar sampai maut memisahkan. You see, marriage is a very sacred thing, Karena pernikahan adalah satu hal yang sakral and it's binding. dan sifatnya mengikat. It's not something that can easily be taken apart. Ini bukan satu hal yang saudara kita bisa copot begitu saja. You look at what God says. Saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan. When the man and the woman come together as one, Saat pria dan wanita bersatu, what happens when you try to take something apart that's just one? apa yang saudara lihat ketika saudara coba patahkan atau pisahkan satu hal yang sifatnya satu? You have to break it or tear it. Saudara pasti akan menyebabkan kerusakan atau sobek. You know, it's not two pieces anymore. Karena ini bukan lagi dua bagian. It's just one. Ini sudah satu bagian. This is a very serious thing. Jadi ini satu hal yang sangat serius. It's damaging to families. Ini menghancurkan bagi keluarga. It causes problems for children. Ini menyebabkan masalah bagi anak-anak. We have to be very careful Jadi kita harus sangat berhati-hati when we're talking about marriage. saat kita bicara mengenai pernikahan. That we look at God's word. Pastikan bahwa kita melihatnya sesuai dengan firman Tuhan. That we think about what God says about marriage. Dan kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang pernikahan. And that we understand Dan lalu kita mengerti that it's a very sacred thing. bahwa ini adalah satu hal yang sifatnya sakral. You know, God talks about our relationship with Jesus Tuhan bicara mengenai hubungan kita dengan Yesus like a marriage, seperti sebuah pernikahan, as husband and wife. sebagai suami dan istri. And you know, that relationship Dan saudara lihat bahwa hubungan ini can be damaged. bisa dihancurkan, There can be loss of fellowship, bisa kehilangan persekutuan di dalamnya. but it can never be taken apart. Tapi hubungan ini tidak bisa atau tidak boleh dipisahkan. That relationship can never be reversed. Dan hubungan ini tidak bisa dibalik. And you see, that's what he's talking about in marriage. Dan ini yang dikatakan mengenai pernikahan. Now, I do have to say this, Saya harus bilang ini because I know there's many men and women that are in relationships that are abusive. karena saya tahu bahwa ada orang-orang di luar sana yang menyalahgunakan pernikahan mereka Emotionally and physically, secara emosi dan juga secara fisik. and there may not be any adultery. Dan mungkin di dalam pernikahan tidak ada perzinahan. And people always are saying, well, does that mean I have to stay with them? Dari orang-orang bilang bahwa kalau begitu apakah saya harus terus tinggal dengan dia? Now, I would say this. Saya mau bilang begini. When it's an issue that has to do with your life, you're maybe getting physically hurt or even killed. Kalau masalah ini bicara mengenai masalah fisik atau mengancam nyawa saudara, I think there's a time that there could be separation. maka saya percaya bahwa saudara perlu waktu untuk pisah sementara. Because I don't think anybody has to live under the threat of harm like that. Karena saya tidak percaya bahwa seseorang harus terus tinggal di bawah ancaman But the Bible seperti itu.
But the Bible makes no reason for divorce in that situation. Tapi Tuhan di Alkitab tidak memberi ruang untuk perceraian dalam kasus seperti ini. So I would encourage you in this. Jadi saya ingin mendorong saudara dalam hal ini. If you happen to be married Kalau saudara mungkin sudah menikah and you're in a relationship like this, dan saudara ada di dalam hubungan seperti ini, talk to your pastor or someone that you can trust coba bicara dengan pendeta, gembala saudara yang saudara percayai, to work through these things. atau siapapun yang saudara percaya untuk coba diskusikan dan menyelesaikan hal ini. It's going to be hard. Pasti sulit, It's been hard for me. karena bagi saya juga itu sulit. As my mentor told me, Sebagaimana yang mentor saya katakan, he said, you've chosen the hardest road to take. karena mentor saya bilang kamu sudah pilih jalan yang paling sulit bagimu. But Jesus said the road is narrow that goes with him. Tapi Yesus sendiri bilang bahwa orang yang mengikutiku akan mengikuti jalan yang sempit And it's not going to be easy. dan tidak akan mudah. But I also believe this. Tapi saya juga percaya If you do things God's way, kalau kita melakukan sesuatu dengan cara Tuhan, he will take care of you. Dia akan memeliharamu. So I would encourage you Jadi as we saya- end here Saya ingin mendorong kita semua seiring kita berakhir malam ini to remember this one thing, untuk mengingat hal ini, that it's not just the actual physical sin that people see, bahwa dosa itu bukan sekedar hal fisik yang orang lain bisa lihat, but it's the attitude of your heart. tapi juga bicara mengenai sikap hati kita. Ask God to search your heart. Minta Tuhan untuk selidiki hati kita. Ask him to help you see what's in your heart, Minta Tuhan untuk melihat apa yang ada dalam hati kita. and to be willing to make the changes that he requests, Dan maulah berubah sebagaimana yang Tuhan tunjukkan mana yang harus so berubah. that you come in line with his word, Supaya saudara bisa sejalan dengan firman-Nya. so that you can have that perfect fellowship with him. Supaya saudara bisa punya hubungan atau persekutuan yang sempurna dengan Dia. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord and Heavenly Father, Bapa dan Tuhan kami yang di surga, we thank, we praise you. kami bersyukur dan kami berterima kasih. We thank you for your word. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Your word tonight Firman-Mu malam ini was hard. keras. We may not agree with it. Mungkin kami ada yang tidak setuju dengannya. It may challenge our thinking. Dan ini mungkin menantang pemikiran kami. But Lord, it's your word, Tapi inilah firman-Mu. and it's truth. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Lord, help us to understand. Tolong kami Tuhan untuk mengerti. Help us to believe. Tolong kami untuk mengerti. Lord, search our hearts Selidiki hati kami. to see if there's anything in our hearts Untuk supaya kami bisa melihat hal dalam hati kami that would be causing sin. yang menyebabkan dosa. Things that nobody sees Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. except for you. Kecuali Engkau sendiri. Lord, we ask Tuhan, kami minta that you would change us biarlah Engkau ubahkan kami. to be more like you. Supaya kami jadi seperti Engkau. And then, Lord, as we move forward, Dan saat kami melanjutkan hidup ini, that we would walk with you, biarlah kami berjalan bersama Engkau. that we would walk close to you, Biarlah kami berjalan dekat dengan Engkau. and that our lives Dan supaya hidup kami would be witnesses for you, menjadi saksi bagi Engkau. so that everywhere we go, Supaya kemanapun kami pergi, that we would help them to see Jesus. kami akan menolong orang lain melihat Yesus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.